الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، المسلمين والمسلمات والإخوة والأخوات، semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kajian pertama setelah kita masuk bulan Ramadan. Kajian kita pada bulan Ramadan 1423 dan sebelumnya kita mengusulkan untuk melanjutkan kajian yang kita telah lakukan di Ramadan, yaitu menerapkan kitab Al-Sa'ah karena Yusuf bin Abdullah bin Mas'ud yang diterjemahkan menjadi buku untuk profesi hari kiamat menurut sunnah yang sahih. Dan pada akhir dari kajian kita pada bulan Ramadan tersebut, yaitu menerangkan tentang tanda hari kiamat itu. Dan pada malam ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan tanda-tanda tersebut, yaitu tanda-tanda yang ke-15 tepatnya pada halaman ke-127. Dan bagi ikhwan yang telah berdiri dan adalah membawa kita ini setiap kali datang hadir untuk menyimak kajian ini. Masya Allah. Tanda yang ke-15 adalah merebaknya perzinahan, berkembangnya zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, "Inna min ashrati as-sa'ah fadzakara wa yasbu zina." Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah, lalu beliau menyebutkan di antara tanda-tanda yang tersebut itu munculnya perzinahan. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-syi'u fi al-fahish." Tanda-tanda hari kiamat yaitu menyebarkan perbuatan keji itu zina. Maka dari hadis Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "La yakunanna min ummati qaumun atau aqwamun yastahilluna al-zina." Akan
yang terjadi di akhir zaman, perzinahan yang belum pernah terjadi pada zaman sebelum. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, la tas'a hadhihi al-ummah hatta yaquma ar-rajulu ila al-mar'ah fa yaqtabiluha fi at-tariq fa yakunu qiyamuhu yawma'idhin yaqul law ra'aytaha wa ra'aha." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak akan hancur umat ini hingga kaum pria mendatangi kaum wanita, lalu ia mengkauninya di jalan. Orang yang paling baik di antara mereka itu berkata, seandainya kaum muslimin didapatkan oleh. Dan Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwa tentang hadis ini mengatakan di dalam hadis ini adalah sebuah kata dari kata-kata kenabian. Karena beliau telah mengamalkan berbagai perkara yang akan terjadi, maka perkara itu pun telah terjadi, terutama di masa-masa sekarang, yaitu terjadinya perzinahan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berkata Rasulullah SAW, dia mengatakan jika seandainya hal itu telah disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi pada zamannya, maka sesungguhnya hal itu lebih lama lagi di zaman kita sekarang ini. Karena besarnya dominasi kebohongan dan besarnya kerusakan yang sangat besar. Dan zina benar-benar berbeda dan berbeda, terutama di masa yang disebut dengan zaman internet dan zaman musuh. Setiap orang bisa mendapatkan sarana untuk terjadi perzinahan. Dan alhamdulillah, dan masya Allah, apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu sesuai dengan apa yang terjadi di zaman sekarang ini, dan terutama lagi di negeri kita, di negeri Indonesia yang sangat longgar sekali agama. Disebutkan dalam beberapa kasus bahwa video zina yang menjual di masyarakat itu mereka mengatakan bahwa itu ada 5-20 kasus tersebut. Itu yang membuat perzinahan anak-anak SMP, anak-anak kuliah yang terekam dalam video, kemudian tersebar melalui bentuk-bentuk dan semacamnya. Dan mereka ini mengatakan bahwa yang tidak tersebar jauh lebih dahsyat dari itu semua. Maksudnya, video-video ini terekam bersama mereka tapi tidak tersebar, itu jauh lebih dahsyat. Dan jauh lebih dahsyat lagi yang tidak terekam dalam video dan kamera handphone. Jauh lebih dahsyat lagi itu. Disebutkan bahwa di dalam satu daerah di Batam, bagaimana tempat pada tahun kita, itu dari 10 pendatang wanita ke atas katanya berikut bahwa itu menolongkan satu bahasa. Dia menyangka bahwa dari 10 satu yang baik. Tapi apa kata orang Batam sendiri mengatakan antum salah jadi dosa. Tapi itu malah kembali dari 10 yang ada 9 tersebut.
Dan itu sangat masyhur dan itu sangat banyak sekali zina yang luar biasa. Perselingkuhan yang terjadi juga sangat mudah dan sangat marak berkembang. Bahkan perselingkuhan itu sudah dihalalkan dari sebagian orang, sebagian mereka dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan maraknya perselingkuhan ini sebenarnya sebagai kemudahan fasilitas akan lebih juga berkembangnya kebodohan yang sangat di kalangan kaum muslimin. Sehingga mereka yang musliman sekalipun mereka sholat akan tetapi mereka telanjang di tepi jalan, di tengah jalan, memberi fitnah kepada laki-laki atau laki-laki yang memberi fitnah. Dan ini muslim. Kalau seandainya tanyakan mereka, anak siapa mereka? Anak Abdullah dengan anak Abdurrahman. Namanya juga tidak beda, dia adalah namanya Fatimah dan Khadijah. Akan tapi jika seandainya Anda lihat dia, maka tidak ubahnya Anda di barat atau semacamnya. Salah seorang anak putri orang Arab datang ke bandara Indonesia untuk pertama kali. Dia bilang, "Abi, kenapa di dalam pelajaran saya berbeda jauh dengan di dalam pelajaran?" Maaf, ini anak orang barat, muslimah, pergi ke Indonesia untuk pertama kali. Karena Abi, kenapa yang saya pelajari bertentangan dengan apa yang saya dapatkan? Kenapa? Karena saya mendengar Indonesia itu mayoritas adalah kaum muslimin, Islam. Lah kenapa begitu? Apa katanya? Kita di Eropa bahwa seorang muslim itu berjilbab. Tapi coba lihat, sejauh ini di bandara ini rata-rata mereka tidak menggunakan pakaian muslimah. Bahkan saya melihat yang muslimnya malah tidak ada, 2 atau 3%, sisanya seperti gadis-gadis liberal. Sudah itu salah seorang Arab pergi ke Indonesia juga. Sudah itu dilihat, dia mengatakan hari liburnya adalah hari Ahad. Mereka merasa aneh, subhanallah, negeri muslim liburnya Ahad, tidak terbayangkan oleh mereka adanya libur hari Ahad. Kita pun jadi bingung, kenapa pula dia bingung? Libur kok biasa aja hari Ahad. Bagi mereka itu luar biasa. Bagi mereka itu luar biasa. Tidak biasanya mereka menggunakan libur hari Ahad. Dan lebih luar biasanya lagi, adanya libur hari Sabtu. Hari libur yang bukan untuk kaum mayoritas. Hari Sabtu adalah ibadah orang-orang Hindu atau Buddha atau Yahudi. Hari Jumat, hari Ahad adalah orang Nasrani. Dan hari Jumat baru kaum muslimin. Lah kenapa Sabtu Minggu dikalahkan dengan hari Jumat yang mereka adalah orang-orang ashabul Jumat, mayoritas. Sudah itu ditambah lagi kebingungannya ketika hari raya kaum muslimin di Indonesia ada 5. Di Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Perpecahan yang sangat luar biasa, kebodohan yang sangat, kita tidak memberikan keputusasaan. Akan tapi itu semua mengantarkan kita kepada apa? Kepada merajalelanya maksiat, di antaranya zina. Kepada merajalelanya maksiat, terutama zina. Dan berapa kali sensus terjadi yang dilakukan di beberapa daerah, khususnya di kalangan mahasiswa. Dan itu membuat kemarahan banyak mahasiswa dan juga masyarakat yang lainnya. Terutama waktu itu adalah data yang keluar dari mahasiswa yang ada di Makassar. Dan juga pernah juga data itu dikeluarkan di Jogja. Disebutkan bahwa 80 dari 100 mahasiswa yang ada, 80% wanita yang sekolah di sana itu tidak lagi perawan.
Ini membuat marah sekali. Mereka mengatakan data ini tidak otentik. Wallahu ta'ala alam. Terlepas dari itu benar atau tidak, tapi angka sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan. Kalau seandainya Anda adalah mahasiswa, Anda sangat mengerti tentang hal itu. Bagaimana asrama bercampur baur, bagaimana halalnya semuanya, subhanallah alazim. Dan itu tidak mutlak ada di kampus-kampus umum, bahkan di kampus-kampus Islami sendiri pun berkembang biak seperti itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa zina adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallam, ayyuma imra'atin ta'attarat famarrat biqaumin ta'attarat thumma marrat biqaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Siapapun seorang wanita yang berminyak wangi kemudian dia melewati sebuah kaum agar mereka bisa mencium baunya, maka ia adalah pelacur. Maka ia pelacur. Fahiya zaniyah la yadkhuluna al-jannata wa la yajidna rihaha. Tidak akan masuk surga dan tidak akan membaunya dan tidak mendapatkan baunya. Subhanallah. Kalau seandainya diambil hukum syariat seperti ini, maka angkanya tidak 80% lagi. 99,9%. Rasulullah SAW mengatakan, setiap wanita yang berwangi-wangian, agar ia bisa memberikan wangian tersebut kepada orang yang ia lewati, maka ia pelacur. Fahiya zaniyah, ia pezina. Subhanallah. Dalam hadis Rasulullah SAW juga mengatakan, sinfani min ahli nari lam arahuma. Dua kelompok orang yang belum pernah aku lihat. Kata Rasulullah SAW, belum pernah aku lihat. Karena seburuk-buruk apapun jahiliyah dahulu, tidak pernah melakukan seperti jahiliyah kita sekarang. Sinfani min ahli nar lam arahuma. Dua kelompok yang belum pernah aku lihat. Di antaranya apa? Nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna jannata wa la yajidna riha. Wanita yang berpakaian akan tetapi telanjang, berlenggang-lenggok, melenceng dari kebenaran, rambut mereka bagaikan punduk unta, dan tidak akan masuk surga dan tidak mereka bau dan tidak akan mendapatkan bau surganya. Nah, ini sangat mengerikan kita. Maka solusi untuk ini semua bahwa jauhnya seorang muslim dari perzinahan adalah menikah. Menikah adalah solusi terbaik untuk jauh dari perzinahan. Jika seandainya tidak cukup satu, maka menikah dengan dua. Terus khusus di zaman akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna." Nikahi yang terbaik menurut kalian dari kalangan wanita dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Dua. Karena tidak cukup bagi laki untuk mengiffahkan dirinya dengan satu. Matna, dua. 3, 4. Bagi orang-orang yang lemah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Bagi Anda yang lemah, cukup satu saja. Anda tidak mampu, tidak bisa bersikap adil, tidak bisa membagi malam dan tidak juga bisa memberi nafkah, cukup satu. Tapi posisi orang lemah itu untuk menjaga kehormatan dan iffah. Baik iffah, kehormatan diri dan juga kehormatan wanita-wanita. Dan solusi untuk lepas dari zina adalah mencari tempat-tempat yang baik, seperti masjid, majelis ta'lim, berteman dengan orang-orang yang soleh, menyibukkan diri dengan sesuatu yang baik.
dan berusaha untuk melakukan zikir-zikir kepada Allah Azza wa Jalla dan semacamnya. Dan jangan biarkan diri dalam kesendirian. Di antaranya jauh dari perzinahan adalah berusaha menjauhi wanita. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang tidak melihat laki-laki dan mereka tidak melihatnya. Dan menjauhi tempat-tempat fitnah seperti pasar dan semacamnya. Dan jika seandainya ia memang berangkat dalam keadaan darurat ke sana, maka segeralah ia pulang supaya jangan terfitnah. Di antara menjauhi zina adalah berpuasa. Berpuasa adalah salah satu jauh dari zina. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Maka menikahlah. Fa in lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Hendaklah berpuasa. Perbanyak puasa. Naam. Yang ke-16, riba merajalela. Merajalelanya riba. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, "Baina yaday sa'ah yazharur riba." Di antara menjelang hari kiamat yaitu merajalelanya riba. Dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin am min haram." Akan datang suatu zaman manusia tidak lagi peduli dari mana ia ambil harta, apakah dari halal atau yang dari yang haram. Dan ini luar biasa. Rasulullah SAW menggambarkan secara umum di zaman akhir orang tidak lagi peduli mencari harta halal atau haram. Muru'ah, menjaga marwah dalam masalah mencari harta tidak ada lagi. Amanah juga telah diangkat. Yang ada adalah menutup mata dari semua yang diharamkan, dari semua yang dihalalkan dan diharamkan, kemudian berusaha untuk bisa mendapatkan harta tersebut dengan cara apapun. Dan ini sangat menakutkan. Karena pertanggungjawaban harta sangat berat di dalam Islam. Jika seandainya semua amal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala satu pertanyaan, maka harta ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dua pertanyaan. Fima akhadha mal wa fima anfaqah. Dari mana dia ambil harta tersebut, ke mana ia infak? Dua pertanyaan. Kalau ia selamat dari satu pertanyaan, belum tentu ia selamat pada pertanyaan yang kedua dan semacamnya. Maka itu yang membedakan antara orang-orang terdahulu dengan qanaah hidup mereka dengan orang-orang sekarang dengan ketamaan mereka. Orang-orang dahulu kaya-kaya akan tapi penuh dengan keberkahan. Akan tapi zaman sekarang kebanyakan mereka kaya akan tapi penuh dengan ketamakan dan kebaktilan. Nah, di antara yang paling banyak merusak harta adalah riba. Dan ini juga bersumber dari jauhnya kaum muslimin dari agamanya. Sehingga mereka sudah menganggap bahwa Islam hanya salat. Hanya nanti ketika datang bulan Ramadan, puasa dan menunaikan zakat. Hanya itu. Dan tidak paham ia bahwa Islam telah mengatur semua kehidupannya. Mengatur semua detik-detik hidupnya. Ia tidak mengerti bahwa Islam mengajar semua hal. Sampai cara berhubungan badan, sampai cara buang air besar, Islam telah mengajarkannya. Akan tetapi yang kita takutkan dari kebanyakan kaum muslimin adalah ketidakpedulian terhadap agama. Ia tidak peduli apakah ia jatuh ke dalam halal atau haram.
Ia tidak peduli apakah ia sedang melakukan perintah Allah atau ia sedang mengerjakan larangan Allah. Dia tidak peduli. Ketidakpedulian ini yang kita takutkan ia telah kufur selagi pun ia masih mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Salah satu nawaqidul Islam yang membatalkan Islam adalah kufrul i'rad. Kufur berpalingnya seseorang dari agama Allah. Nah, apa namanya jika seandainya orang tidak peduli tentang agamanya? Apa namanya itu jika seandainya orang bekerja, hidup, menikah, beranak dan semacamnya, ia tidak peduli apa perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, dalam ia beristri dan beranak. Ketidakpedulian ini akan mengantarkannya kepada kekufuran tanpa ia rasa. Dan ini sangat berbahaya. Nah, yang luar biasa lagi tentang masalah riba. Yang sering menghancurkan harta adalah riba. Dan Anda tahu bagaimana besarnya dosa riba. Rasulullah SAW mengatakan, al-riba bid'un wa sab'una baba. Riba memiliki 70 pintu. Adna misl ayang kihar rajul ummah. Yang paling terendah dosanya riba dari 70 pintu itu, yang ambil yang paling terendah seperti seseorang menikahi ibunya, menzinai ibunya. Di dalam riwayat lain dikeluarkan oleh Abu Daud dan sanadnya dhaif, Rasulullah SAW mengatakan dirhamu riba asyaddu min 30 zunya. Satu dirham riba lebih berbahaya daripada 30 perzinahan. Dan yang lebih luar biasa lagi, sebagaimana dalam masalah zina ada yang menghalalkan, di dalam masalah riba berani juga ada orang-orang yang menghalalkan riba. Menghalalkan riba. Salah seorang pejabat yang bertanggung jawab tentang permasalahan agama, ia mengatakan riba tidak lagi haram. Karena ulama-ulama telah melihat kiranya kemaslahatan masyarakat sekarang ini tidak lagi mengharamkan riba. Dan dia telah menghalalkan. Subhanallah. Kapan ulama-ulama berkumpul kemudian menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan? Telah berdusta ia terhadap ulama-ulama. Sebelum itu ia telah berdusta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang ini yang menjadi duat abwab jahannam, dai-dai pintu-pintu neraka jahannam. Ia korban sekaligus ia pelaku untuk mengorbankan masyarakatnya. Rasulullah SAW mengatakan dai-dai seperti inilah pintu, dai-dai yang berada di pintu neraka jahannam. Barang siapa yang memenuhi panggilannya, dia akan campakkan orang-orang tersebut ke neraka jahannam. Dari kaum muslimin yang tidak mengerti dengan agamanya inilah yang sangat berbahaya. Demi Allah, lebih baik dalam memilih dosa, lebih baik kita jatuh ke dalam dosa lain selain dari dosa riba, selain dari syirik. Dosanya sangat besar. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala mengiklankan, mengumumkan peperangan kecuali kepada pelaku riba. Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Sekiranya kalian juga belum meninggalkan riba, maka izinkan, kabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mengabarkan peperangan kepadanya. Maka lihatlah dari sepanjang sejarah orang-orang yang hidupnya dengan riba. Lihat masa akhir hayatnya. Maka tragis, ganas, kesengsaraan hidup, kesusahan hidup yang ia rasakan. Sebelum nantinya generasi keturunannya akan hancur lebur. Bahkan kebanyakan orang yang bermuamalah dengan riba, di puncak-puncak kejayaannya ia tersiksa. Karena riba itu tidak diberkahi
Allah Subhanahu wa taala mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghilangkan keberkahan riba dan Allah mengembangkan sedekah. Maka hendaklah wahai muslim Anda mengetahui tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dengan riba dan jangan terpengaruh dengan istilah-istilah yang mengantarkan Anda kepada jual riba. Jangan terpengaruh dengan sesuatu yang disebut oleh orang bahwa itu yang disebut dengan bunga, disebut dengan keuntungan, tapi hakikatnya dia adalah riba. Termasuk keranjingan sebagian orang sekarang menisbatkan perbuatan riba dengan istilah-istilah syar'i. Riba disebut mudharabah lah, riba disebut murabahah lah, riba disebut tijarah atau semacamnya. Persis sebagaimana disebutkan oleh orang-orang Quraisy pada zaman Rasulullah SAW mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Sungguhnya jual beli seperti riba. Dan ini berbahaya. Berbahayanya sisi apa? Ketika seorang muslim itu tidak mempunyai dasar agama dan cukup berpatokan kepada orang yang memang hidupnya untuk berbisnis riba, tapi untuk menggait dan semacamnya dia gunakan istilah-istilah yang bisa mendorong seseorang kepada ini. Apa yang terjadi? Ia masuk sebagaimana yang lainnya masuk. Tidak ada uzur. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, faman ajabahum, barang siapa yang memenuhi panggilannya, qadhafuhu finnar, ia cemplungkan ke dalamnya. Yaitu orang-orang yang bodoh tadi, orang-orang yang tidak mau mengerti tentang agama. Apalagi tentang masalah itu adalah keinginan hawa nafsu. Dan ini musibah besar. Sebagian orang yang tidak mau, yang lemah mentalnya untuk berkeinginan bertempur di dalam dunia usaha yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, maka ia depositokan harta. Dia sangka bahwa dengan mendepositokan harta itu adalah pekerjaan yang halal. Sama sekali tidak terbersit di dalam pikirannya bahwa deposito adalah riba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 70 tahun, 50 tahun Allah berikan umur. Wahai muslim, Allah wajibkan Anda menuntut ilmu, mengetahui Allah Islam, mengetahui hal yang berkaitan tentang kehidupan Anda. Semudah itu Anda mengatakan bahwa deposito itu halal. Dia riba mutlak. Dia riba mutlak. Tambah lagi tentang permasalahan asuransi dan semacamnya. Tambahan lagi dengan permasalahan memakan uang keuntungan ketika meletakkan uang di bank. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memakannya persis seperti memakan gaji bulanannya. Tanpa sedikit pun rasa gundah. Karena memang dia tidak mengerti. Tidak paham bahwa itu haram. Di saat orang-orang yang seharusnya menerangkan kebenaran sudah pula menjual kebenaran tersebut dengan menjual ayat Allah Subhanahu wa taala. Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Memberi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang murah. Ia halalkan yang haram dan ia haramkan yang halal. Musibah. Kajian hari ini tentu kita tidak akan menentukan mana yang halal dan haram, mana yang riba atau tidak. Akan tapi riba itu sudah sangat luar biasa. Sudah sangat luar biasa. Selayaknya bagi seorang muslim mengerti tentang hukum Allah Azza wa Jalla, tentang mana yang harus ia kerjakan, mana yang tidak. Dan ia hendaklah ia jauhi tentang masalah itu. Ia benar-benar mengerti jika seandainya memang dia adalah seorang pedagang, ia mengerti tentang apa itu mudharabah, apa itu murabahah, sehingga ia tidak ditipu oleh pedagang-pedagang dan pebisnis uang itu. Sehingga ia bisa melaksanakan Islam ini dengan tenang, dengan ilmu dan din.
bukan dengan kemauan dan semacamnya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhi riba, maka salah satu solusinya adalah menuntut ilmu din. Menuntut ilmu din, mengetahui mana riba yang diharamkan dan mana semua riba diharamkan, mana riba nasi'ah dan mana riba fadl. Mengetahui tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala tentang perdagangan dan semacamnya. Dan hendaklah membaca hukum Allah Subhanahu wa taala tentang jual beli dan semacamnya. Dan yang kedua, seandainya Anda terjauh dari riba, maka terjunlah ke medan bisnis. Bertarunglah bersama orang-orang yang bertarung. Jangan menjadi penakut dan pengecut yang hanya mengerti mengambil keuntungan di atas keletihan orang lain dengan menjadi rentenir, menjadi lintah darat atau semacamnya. Apapun sekarang kedudukannya, tapi ia tetap lintah darat, ia tetap rentenir. Orang-orang yang membungakan uangnya dengan cara mengambil keuntungan dari waktu yang ia telah letakkan. Itu adalah perbuatan orang-orang pengecut, perbuatan orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim jauh dari itu. Di antara cara untuk menjauhi riba adalah menggantikan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dengan yang dihalalkan, yaitu dengan berjual beli, dengan bermudharabah, dengan bermurabahah yang benar-benar islami, atau bermusyarakah, atau perdagangan-perdagangan yang lainnya. Nah, dan di antara cara menjauhi riba adalah qanaah hidup. Sesungguhnya orang yang tidak qanaah di dalam hidup, maka ia adalah orang yang bagaikan berjalan di atas fata morgana, yang tidak pernah puas. Orang yang haus di atas laut, yang minum air laut terus, yang tidak pernah lepas dahaganya. Tapi qanaahlah, berqanaah di dalam hidup adalah salah satu solusi menjauhi riba.